terkait dengan surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa masyarakat Indonesia perlu mengapresiasi langkah yang sudah diambil oleh Pak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga pada akhirnya terbitlah surat edaran nomor 4 tahun 2020. Nah, yang ingin perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa di dalam surat edaran nomor 4 itu yang saya sebutkan tadi, paling tidak ada 6 kebijakan yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia menyikapi dunia pendidikan yang saat ini situasinya dalam situasi darurat pandemi COVID-19. Yang pertama misalnya saya sebutkan, kebijakan pemerintah Republik Indonesia telah meniadakan ujian nasional. Ini menjadi sebuah keinginan, cita-cita yang cukup lama. Musibah corona inilah pada akhirnya Pak Presiden Republik Indonesia melalui kementerian terkait meniadakan ujian nasional dan disambut baik oleh masyarakat Indonesia, terutama para guru, kalangan pendidik, kemudian para siswa. Nah, di dalam kebijakan itu juga ada poin 2 misalnya terkait dengan ujian sekolah, kebijakan soal kenaikan kelas yang semua sudah diatur dalam surat edaran tersebut. Juga misalnya diatur juga soal belajar di rumah atau daring. Ini kebijakan yang luar biasa. Kemudian juga ada terkait dengan misalnya penerimaan siswa baru dan terkait dengan penggunaan dana BOS atau dana operasional pendidikan. Jadi intinya bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia hari ini sesungguhnya sudah mengcover apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Olehnya itu saya mengatakan tadi bahwa perlu kita mengapresiasi, berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia karena kebijakan yang diambil itu sudah sangat tepat demi melindungi para pendidik kita, melindungi siswa kita, sekaligus melindungi masyarakat Indonesia dari penyebaran COVID-19. Ya, terkait dengan biaya masuk sekolah, ini juga pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa memang di dalam kebijakan surat edaran nomor 4 yang saya sebutkan tadi, di poin 5 itu memang ada penerimaan siswa baru. Memang betul, di dalam surat edaran tersebut belum mencantumkan soal biaya gratis masuk sekolah. Nah, pada kesempatan ini karena belajar dari pengalaman waktu ke waktu, setiap masuk tahun ajaran baru itu orang tua kita tuh dibuat pusing dengan biaya masuk sekolah yang begitu mahal. Mohon maaf saja kalau boleh saya sebutkan, misalnya kita di Papua Barat ini ada yang mencapai 3 juta, ada juga mencapai 5 juta, beda sekolah, beda kebijakan. Nah, dalam situasi COVID-19 ini yang mana masyarakat kita sudah sangat susah, mau cari makan saja susah, maka mau tidak mau Pak Presiden Republik Indonesia melalui kementerian terkait harus mengeluarkan sebuah kebijakan baru terkait dengan biaya masuk sekolah gratis. Ini yang memang harus kami coba untuk terus perjuangkan sehingga kemudian pemerintah kita, baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, di provinsi maupun di kabupaten kota harus mengambil langkah cepat untuk biaya masuk sekolah wajib digratiskan. Kenapa? Karena dunia pendidikan kita jangan sampai terhambat. Kalau tidak digratiskan, saya justru khawatir ketika masuk sekolah nanti banyak siswa, banyak orang tua yang keberatan karena besarnya atau mahalnya biaya masuk sekolah. Nah, olehnya itu tentu ini menjadi harapan besar masyarakat Indonesia kepada Pak Presiden Republik Indonesia untuk kiranya mengeluarkan sebuah regulasi terkait dengan biaya gratis masuk sekolah, dan itu ditujukan kepada semua pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten kota, baik di pemerintah provinsi, semua kiranya bisa digratiskan karena situasi hari ini memang sangat sulit. Pertimbangan kedua, karena di satu sisi misalnya orang yang pinjam ambil motor, ambil mobil di dealer masing-masing itu dikasih keringanan. Kemudian juga pengguna listrik dikasih keringanan. Ini soal pendidikan, saya sungguh yakin dan percaya Pak Presiden pasti sudah memikirkan tentang itu. Olehnya itu kita mendoakan Pak Presiden Republik Indonesia mudah-mudahan dalam waktu dekat ini melalui tangan dingin Pak Presiden Republik Indonesia kiranya mengeluarkan sebuah kebijakan yang bisa melindungi dunia pendidikan kita.
Demikian. Terima kasih. Saya Abdullah Ghazam, anggota DPR Papua Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.